Indra Hermarita. Kali ini saya akan membahas mengenai cara memahami makna puisi. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai ya, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk para pembelajar, hari ini kita belajar untuk cara memahami makna puisi. Pada video sebelumnya, kita telah belajar untuk cara menganalisis unsur pembentuk puisi. Nah, kita lanjutkan ya, bagaimana cara memahami makna puisi itu. Mudah kok, tapi simak video ini sampai selesai. Puisi merupakan ungkapan perasaan seorang penulis yang berdasarkan pengalaman pengamatan pribadinya. Seperti kita tahu bahwa puisi adalah cara seseorang untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Lalu, bagaimana puisi tersebut bisa dipahami oleh orang lain? Nah, ada beberapa cara untuk memahami makna puisi tersebut. Namun, kita sebagai pembaca harus memahaminya berdasarkan hal-hal yang khusus. Apakah itu? Mungkin ada yang sudah tahu. Nah, silahkan simak video ini sampai selesai terlebih dahulu ya. Sebenarnya cara memahami puisi adalah sangat mudah sekali. Nah, tentunya kita sebagai pembaca akan mengalami perbedaan penafsiran antara pembaca yang satu dengan pembaca yang lainnya. Lalu, bagaimanakah cara menafsirkan yang benar? Nah, tentunya dengan secara pasti makna sebuah puisi yang tahu persis adalah penyair itu sendiri. Tetapi di sini ada yang dimaksud sebagai fungsi subjektivitas. Jadi berbagai pendapat makna puisi itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja, tidak ada yang salah karena semua pendapat itu tidak bisa dipersalahkan. Namun yang benar adalah seperti yang dimaksud oleh penyairnya. Nah, bagaimana dengan pembaca yang menafsirkan makna puisi tersebut? Tentunya yang bisa hampir mendekati makna puisi tersebut itulah yang paling betul. Nah, dengan demikian, mutu merumuskan makna puisi ditentukan oleh yang pertama adalah kedewasaan, yang kedua adalah kemantapan berpikir, yang ketiga adalah pengalaman penafsir itu sendiri. Nah, dengan demikian, hanya penyairlah yang mengetahui secara pasti makna dari sebuah puisi. Kita sebagai pembaca dapat memberikan apresiasi dari segi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Lalu, setelah kita memahami dari unsur intrinsik dan ekstrinsik, kita bisa memberikan makna puisi yang hampir mendekati sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh si penyair. Nah, untuk unsur intrinsik itu sendiri, kita bisa melihat dari apa yang sudah ada di dalam puisi itu sendiri. Masih ingat ya untuk unsur-unsur intrinsik? Lalu untuk unsur ekstrinsik, kita bisa melihatnya di biografi penulis. Jadi yang berkaitan dengan unsur-unsur ekstrinsik adalah bahasa yang digunakan pengarang, riwayat pendidikan pengarang, kehidupan di sekitar penulis, yaitu berkaitan dengan sosial, kehidupan budaya, adat, kemudian kemampuan berpikir secara politik dan sebagainya. Nah, itulah unsur ekstrinsik. Setelah kita memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik, tentunya kita bisa memberikan apresiasi terhadap puisi berdasarkan seperti yang dimaksud oleh sang penyair. Dengan demikian, kita bisa mempelajari makna puisi dari unsur ekstrinsik dan juga unsur intrinsik dari sebuah puisi. Setelah kita memberikan apresiasi terhadap makna puisi berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah puisi, kita bisa memberikan makna sesuai dengan apa yang dimaksud sang penulis. Sekarang kita akan memasuki cara memahami makna puisi. Yang pertama, mencari kata kunci dari puisi-puisi tersebut. Mencari kata dalam puisi tersebut adalah mencari kata kunci pada setiap baris dalam puisi. Yang kedua, menguraikan puisi tersebut dalam bentuk prosa atau parafrasa. Jadi di sini dalam satu baris puisi, satu baris, nah itu bisa nanti kita bisa ubah kata-kata itu dalam kalimat tersebut, nanti kita bisa ubah menjadi beberapa kata, kita cari parafrasanya, kita ubah agak panjang. Nah, itu maksudnya. Yang ketiga, menafsirkan makna kata.
Jadi dalam puisi misalnya terdapat makna kata yang tidak sebenarnya makna konotasi. Nah, kita bisa mencari makna konotasi terlebih dahulu. Barulah kita nanti bisa menyambungkan makna puisi berdasarkan kaitan dari makna kata tersebut. Yang keempat, mengaitkan isi puisi dengan kehidupan sang penulis. Nah, untuk memahami makna puisi, berikut ada cara-cara untuk memahami puisi. Mari kita simak bersama. Nah, perhatikan puisi ini. Puisi ini nantinya akan kita bedah sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jadi, puisi ini nantinya akan saya beri kata-kata kunci dan juga akan dirubah menjadi parafrase. Nah, untuk puisi ini kita harus memperhatikan beberapa kata penting, yaitu di sini adalah corona, kemudian dinding kelas, kemudian adanya persahabatan. Nah, ini juga penting. Waktu belajar di rumah. Jadi di sini ada kata corona, kelas, persahabatan, dan di rumah. Ini kata pentingnya. Lalu kita akan mencoba memparafrasekan atau membuatnya jadi lebih berbeda, tetapi nanti akan memiliki makna yang sama. Jadi masih memiliki makna yang sama. Nah, akan dirubah menjadi bentuk lain. Jadi ini semula adalah sebuah puisi, nantinya akan dirubah menjadi bentuk lain, lebih panjang. Jadi bentuknya nanti seperti prosa, karena nanti akan ada tambahan kata-kata, dan jadi puisi ini nantinya akan menjadi sebuah parafrase. Nah, misalnya seperti ini ya. Kami akan saling merindu satu sama lain dengan sangat. Kami pun berharap agar virus corona berlalu cepat dan musnah. Misalnya ini ditambahkan sekolah, kantin, perpustakaan, dinding kelas kami menyaksikan persahabatan kami yang indah. Dan kini semua bangku, meja, papan tulis tampak memelas sebab tanpa kehadiran kami. Pintu gerbang, kemudian dinding kelas, kaca-kaca jendela lusuh berdebu seakan cemas, semua tak segera seperti semula. Sebab papan tulis kini terdiam membisu tanpa kata. Tet. Nah, ini bunyi bel sekolah yang ku rindukan, seperti suara canda teman-temanku. Waktu belajar ini semoga waktu belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah
di rumah segera berakhir sebab corona telah selesai. Aduh, tulisannya ini saya bacakan lagi ya. Kami akan saling, jadi kurang lebih dari puisi tadi yang semula sederhana ini dirubah menjadi sebuah prosa yang nantinya menjadi satu paragraf seperti ini. Ini ya. Kami akan saling merindu satu sama lain dengan sangat. Kami pun berharap agar virus corona berlalu cepat dan musnah. Sekolah, kantin, perpustakaan, dinding kelas kami menyaksikan persahabatan kami yang indah. Dan kini semua bangku, meja, papan tulis tampak memelas sebab tanpa kehadiran kami. Pintu gerbang, dinding kelas, kaca-kaca jendela lusuh berdebu seakan cemas, semua tak segera seperti semula. Sebab papan tulis kini terdiam, membisu tanpa kata. Ini ya, membisu tanpa kata. Tet, 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 bunyi bel sekolah yang kurindukan. Seperti suara canda teman-temanku. Semoga waktu belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah segera berakhir sebab corona telah selesai. Nah, jadi dari semula puisinya yang sangat sedikit tadi ya, nah ini dirubah menjadi kata, ditambahi dengan beberapa kata-kata menjadi seperti tadi yang Bu Indra ucapkan sekali lagi tadi, begitu ya. Nah, dengan cara ini tentunya akan lebih mudah untuk memahami puisi. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan isi di kolom komentar. Ya, kita bisa melanjutkan di kolom komentar untuk cara memahami makna puisi. Dan silakan like untuk video ini. Silakan tulis di kolom komentar pertanyaan mengenai bagaimana cara memahami puisi. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga berbagi kepada teman-teman semuanya agar mereka juga tahu apa yang kita pelajari hari ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya, dan